Membranofon adalah instrumen musik yang menghasilkan suara dari getaran selaput atau membran yang diregangkan di atas rongga resonansi. Contoh-contoh terkenal membranofon adalah drum, timpan, dan bongo. Drum ini seperti kendang, djembe, rebana, dan beduk. Dia ada pada gambar pertama. 2. Timpan. Timpan ini sebuah drum besar berbentuk cangkir yang dapat diatur nadanya. Ada pada gambar kedua. 3. Bongo. Bongo ini sepasang drum kecil yang dimainkan dengan tangan. Ada pada gambar ketiga. Idiofon adalah instrumen musik yang menghasilkan suara dari getaran tubuh instrumen itu sendiri, tanpa bantuan membran, senar, atau kolom udara. Suara ini dihasilkan dengan cara dipukul, digoyang, digesek, atau dipetik. Pertama, idiofon yang dipukul. Idiofon yang dipukul ini seperti gong, angklung, marimba, dan gambang. Idiofon yang digoyang. Idiofon yang digoyang ini seperti marakas dan kerincingan. 3. Idiofon yang digesek. Idiofon yang digesek ini seperti gergaji musik. 4. Idiofon yang dipetik. Idiofon yang dipetik ini seperti harpa mulut. Kordofon adalah instrumen musik yang menghasilkan suara dari getaran senar atau dawai yang direntangkan. Getaran senar ini diperkuat oleh ruang resonansi atau tubuh instrumen. Pertama, digesek. Digesek ini dengan busur seperti pada biola, cello, dan rebab. Kedua, dipetik. Dipetik ini dengan jari atau plektrum seperti pada gitar, harpa, dan kecapi. Ketiga, dipukul. Dipukul ini dengan palu kecil seperti pada piano dan santur. Keempat, digeser. Digeser ini dengan jari atau slide seperti pada gitar slide. Aerofon adalah instrumen musik yang menghasilkan suara dari getaran kolom udara di dalamnya. Suara ini dihasilkan saat udara ditiup ke dalam instrumen, menyebabkan udara di dalamnya bergetar. Aerofon dikategorikan berdasarkan cara udara di dalamnya bergetar. Pertama, instrumen tiup kayu. Suara ini dihasilkan dari getaran bilah atau reed atau dari udara yang ditiupkan ke lubang. Contohnya seruling, klarinet, oboe, saksofon. Kedua, instrumen tiup logam atau brass. Suara ini dihasilkan dari getaran bibir pemain pada corong yang memantulkan udara di dalam tabung. Contohnya trompet, trombon, dan tuba. Ketiga, instrumen tiup bebas atau free reed. Suara yang dihasilkan dari getaran bilah logam tanpa rongga resonansi seperti pada harmonika dan akordeon. Elektrofon adalah instrumen musik yang menghasilkan atau memodifikasi suaranya melalui sirkuit elektronik. Instrumen ini seringkali memerlukan penguat suara untuk menghasilkan bunyi yang terdengar keras. Elektronik dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu elektronik akustik dan elektronik murni. Elektronik akustik adalah instrumen yang suaranya dihasilkan secara mekanik tetapi kemudian diperkuat secara elektronik. Contohnya gitar elektrik dan biola elektrik. Elektrofon murni adalah instrumen yang suaranya dihasilkan murni oleh sirkuit elektronik tanpa adanya getaran mekanik. Contohnya synthesizer, drum machine, dan theremin. Eksplorasi bunyi musik adalah kegiatan mencari, menemukan, dan memanfaatkan berbagai sumber bunyi untuk dijadikan media ungkapan musik. 1. Sumber bunyi yang dieksplorasi. Pertama, alat musik tradisional seperti angklung, gamelan, kolintang, dan lain-lain. Sedangkan alat musik modern itu seperti gitar, piano, drum, dan keyboard. Ketiga, benda sehari-hari seperti botol, kaleng, ember, kertas, dan sendok. Keempat, tubuh manusia seperti tepuk tangan, hentakan kaki, jentikan jari, suara mulut atau vokal, dan beatbox. Kelima, lingkungan. Lingkungan ini seperti suara hujan, angin, ombak, suara kendaraan. Kedua, bentuk eksplorasi, yaitu ritme, melodi, harmoni, tekstur bunyi, dan dinamik. Ritme itu membuat pola ketukan dari benda atau tubuh.
Sedangkan melodi itu mencari nada atau susunan bunyi yang harmonis. Harmoni itu menggabungkan beberapa sumber bunyi agar selaras, sedangkan tekstur bunyi lembut, keras, nyaring, serak, panjang, dan pendek. Dan dinamik adalah permainan keras lembut untuk menambah ekspresi. 3. Tujuan eksplorasi bunyi musik. Pertama, mengembangkan kreativitas dan imajinasi. Kedua, melatih kepekaan terhadap bunyi. Ketiga, menemukan cara baru dalam menciptakan musik. Keempat, membentuk kerjasama saat dimainkan bersama. Kelima, mengenalkan bahwa musik bisa lahir dari apa saja. Keempat, contoh kegiatan. Pertama, membuat irama dari botol plastik dan kaleng. Kedua, menyusun lagu sederhana dengan suara alam, yaitu air, angin, burung. Ketiga, membuat pertunjukan musik kelas dengan tepuk tubuh dan suara mulut. Keempat, menggabungkan alat musik tradisional dengan benda modern. Jadi, eksplorasi bunyi musik itu intinya belajar menciptakan musik dari berbagai sumber bunyi tanpa batasan alat.